pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai tinjauan sosiologi pemerintahan terhadap civil society. Nah, apa yang kita pelajari di dalam civil society itu sendiri? Nah, jadi antara hubungan antara pemerintahan dengan civil society itu dua bagian yang saling terkait, yang sama-sama memiliki dinamika yang sangat kompleks, baik dalam perkara sosial maupun politik. Ya. Dalam sosiologi sendiri, kajian yang mengulas mengenai isu-isu pemerintahan dan civil society dilihat ya dari konteks sejarah, perkembangan dan dinamikanya. Ya. Terus sejarah civil society itu sendiri berawal ya dari perjalanan panjang yang dimulai dari periode Renaissance di Eropa abad ke-14 sampai 17. Nah, periode tersebut menandai perkembangan intelektualitas dan filosofis yang mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan individu dan hak asasi manusia. Nah, berangkat dari tiga nilai tersebut, kemudian didukung ya dengan pemikiran John Locke ya di era-era Renaissance itu ada pemikiran John Locke, Montesquieu dan Jacques Rousseau ya yang menjadi landasan bagi pengembangan konsep civil society. Jadi sejarah perkembangan civil society itu ada pada landasan pemikiran pada periode Renaissance pada tiga nilai kemanusiaan, kebebasan individu dan hak asasi manusia. Kemudian pada perkembangannya masuk pada era modern, civil society kemudian berkembang sebagai wadah yang berbentuk organisasi non-pemerintahan atau biasa disebut sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat atau mengadvokasi hak-hak individu, termasuk memperkuat kontrol terhadap kekuasaan politik. Nah, memang keberadaan civil society itu sendiri tidak lepas dari upaya gerakan-gerakan sosial seperti gerakan anti perang, hak sipil, hak perempuan, lingkungan hidup yang kemudian itu menjadi satu kesatuan di dalam proses berjalannya civil society. Itulah kemudian di era modern itu organisasi masyarakat sipil atau OSM itu lebih berkembang karena dibenturkan atau disandingkan dengan berbagai kepentingan, berbagai perjuangan yang selalu berdampingan dengan kepentingan-kepentingan atau kekuasaan politik. Yang kemudian upaya tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya demokratis atau menciptakan masyarakat yang adil atau masyarakat yang kritis dan macam-macamnya. Itu perkembangan awal sejarah dan masuknya era modern di dalam kajian civil society. Nah, di dalam perkembangannya sendiri, ya, antara pemerintah dan civil society, ya, saling terkait dan dipengaruhi oleh konteks sejarah yang tadi sudah disinggung. Konteks politik itu jelas, politik itu selalu berbau kekuasaan, dan kekuasaan itu seringnya ya memiliki kewenangan. Nah, kewenangan itu kadang sewenang-wenang, yang terkadang
menumbuhkan dinamika di dalam masyarakat. Termasuk konteks ekonomi di dalam suatu negara. Artinya keberadaan masyarakat sipil itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintahan. Itu selalu berkaitan. Karena unsur di dalam pemerintah itu mesti ada masyarakat. Nah, dan jumlah masyarakat sipil itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jumlah banyak namun tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekuasaan. Nah, kemudian di dalam negara demokratis, ya, civil society itu memiliki peran yang cukup kuat, ya, untuk katakanlah mengimbangi berbagai kepentingan, terus kewenangan, kebijakan yang ada di pemerintahan. Jadi semacam punya sifat mengawasi dan mengontrol. Di luar lembaga pemerintah itu punya lembaga pengawas sendiri. Nah, tapi dalam proses mengawal kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak sejalan atau tidak relevan dengan kepentingan masyarakat misalnya, nah itu kemudian menyuarakan kepentingan-kepentingan publik. Nah, seperti contohnya kenapa kemudian muncul Hari Buruh dan setiap 1 Mei itu mesti diperingati sebagai Hari Buruh. Nah, contoh-contoh semacam itu. Nah, itu merupakan hak, ya, hak sebagai warga negara untuk memperoleh pekerjaan, kemudian batas jam kerja dan seterusnya. Termasuk itu yang gerakan yang masif, ya. Nah, yang rutin. Nah, belum lagi didukung dengan katakanlah misal upaya demonstrasi ketika mengkritisi Undang-Undang Omnibus Law dan berbagai dinamika yang lain. Nah, tujuannya yakni bagaimana kepentingan publik itu tidak didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di pemerintahan yang punya kekuasaan atau punya kepentingan murni. Nah, artinya sebagai bagian dari proses demokrasi, masyarakat yang kemudian ikut terlibat di dalam prosesnya itu juga berhak mengontrol keberadaan berjalannya suatu kebijakan. Nah, inilah yang kemudian muncul berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti misalnya sekarang itu sudah mulai berkembang dan mulai cair, ya, mulai dari kemudian berkembang menjadi ormas, ada yang berkembang menjadi LSM, ada yang berkembang menjadi NGO dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok syarikat buruh, kelompok-kelompok dan seterusnya yang mereka terorganisir, ya, baik terorganisir secara lokal maupun terorganisir secara nasional. Nah, di dalamnya itu selalu ada dinamikanya. Sehingga diharapkan adanya suara-suara dari bawah itu, suara-suara dari masyarakat itu bisa didengar, ya. Dalam hal ini yang merancang undang-undang itu adalah DPR. Nah, setidaknya DPR itu bisa mempertimbangkan usulan-usulan masyarakat semacam itu untuk tidak segera diberikan keputusan agar bisa dikaji ulang, ya, sebagaimana kepentingan publik yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, semacam itu. Sehingga diharapkan tatanan negara itu pemerintah hadir, masyarakat juga hadir di dalam sama-sama mengontrol suatu kebijakan yang dibuat semacam itu. Nah, ini berbeda hal misalnya dengan negara-negara yang otoriter atau dengan sistem pemerintahan yang biasanya negara-negara yang berbasis kerajaan atau negara-negara yang monarki semacam itu, yang di dalam
proses akuntabilitas, transparansi, keberadaan masyarakat sipil sering mendapatkan ancaman atau tantangan di dalam menjalankan perannya sebagai kontrol di dalam kekuasaan politik. Kadang mendapatkan represi, kadang mendapatkan hak-haknya sebagai kebebasan berpendapat. Nah, yang itu kemudian menghambat upaya organisasi masyarakat sipil atau masyarakat sipil itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Artinya kebijakan pemerintah itu sering bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, sehingga ketika ada represi yang kuat, sehingga masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil itu takut atau khawatir terhadap keberadaan dirinya karena mungkin nanti akan diculik, akan diintimidasi, akan mendapatkan perlakuan yang bisa membahayakan dirinya. Nah, itu kemudian upaya-upaya menakut-nakuti itu sebagai upaya agar pemerintah itu tidak dikritik. Nah, itu beberapa negara-negara otoriter sebagiannya menerapkan semacam itu. Nah, dalam konteks global, perkembangan masyarakat sipil juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Keberadaan organisasi non-pemerintahan atau organisasi masyarakat sipil yang bersifat lintas negara atau internasional, rata-rata orientasinya itu agar terdapat pembangunan berkelanjutan, perdamaian dunia, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini yang paling dominan, 3 unsur ini ya. Misalnya kenapa isu-isu SDGs Sustainable Development Goals itu kemudian menjadi isu sentral di dalam perkembangan perkembangan di dunia melalui nilai-nilai yang ada itu. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai nilai global Kemudian perdamaian dunia. Kemudian kenapa sampai saat ini beberapa negara itu masih melakukan upaya-upaya untuk menghentikan gencatan atau gerakan gerakan dari Israel kepada Palestina misalnya. Nah, isunya tidak lagi membicarakan antara Rusia dengan Ukraina misalnya. Nah, isunya kemudian bergeser terhadap serangan Israel yang bertubi-tubi terhadap masyarakat sipil di Palestina. Nah, contoh-contoh semacam ini yang kemudian keberadaan organisasi masyarakat sipil itu mereka perhatian. Kenapa ketika misalnya terjadi perang, justru yang berhadapan itu kan biasanya kan antar yang berperang begitu. Misalnya militer dengan militer gitu. Nah, masyarakat sipil tidak dilibatkan. Nah, berbeda konteks dengan ini. Nah, masyarakat sipil yang dijadikan sasaran. Nah, masyarakat sipil itu tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, tidak punya strategi perang, dan yang lain sebagainya. Artinya tidak bisa dibandingkan antara mereka yang punya senjata, punya strategi perang. Nah, itu kemudian mendapatkan kecaman. Nah, contoh-contoh semacam itu sehingga upaya yang ditempuh adalah bagaimana terjadi perdamaian dunia. Itu sejalan dengan Undang-Undang UUD 45 yang berupaya. Makanya kenapa Indonesia itu selalu terlibat di dalam hal itu. Ya karena punya cita-cita ikut melakukan perdamaian dunia itu. Kemudian perlindungan hak asasi manusia. Nah, jelas itu. Efek dari perang itu mesti jatuhnya kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ya misalnya banyak hal ya, termasuk hak hidup, hak untuk bersuara, hak
mendapatkan kenyamanan, terus kemudian lingkungan yang sehat dan macam-macamnya. Nah, berangkat dari situ, dinamika civil society itu kemudian pertama ada kolaborasi dan konflik. Nah, dinamika yang ada di mana interaksi antara pemerintah dengan civil society berlangsung dalam bentuk kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuknya apa? Bisa pembangunan sosial, bisa lingkungan, bisa pendidikan. Nah, itu yang bentuknya kolaborasi. Artinya dengan adanya pembangunan sosial, lingkungan, dan pendidikan itu, keberadaan masyarakat sipil itu tidak selalu berhadapan-hadapan dengan pemerintah, tidak selalu menumbuhkan kritik, begitu ya. Nah, tapi juga bisa menjadikan masyarakat itu kemudian bisa berdaya tanpa support penuh dari pemerintah, misalnya semacam itu. Itu dinamika yang terjadi. Tapi ya, terjadinya konflik itu ketika kepentingan civil society bertentangan dengan kebijakan atau keputusan pemerintah. Jadi konflik itu muncul ketika terjadi kepentingan yang bertentangan itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang bertentangan, maka jatuhnya menjadi kolaborasi. Mereka menciptakan katakanlah rumah kebudayaan misalnya, atau membuat sekolah, atau membuat alam bersih, penjagaan lingkungan, terus kerukunan beragama misalnya, dan seterusnya. Nah, itu peran-peran civil society. Kemudian ada partisipasi publik, di mana civil society menjadi wadah bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut ya berupa aksi advokasi, demonstrasi, konsultasi publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, nah, efek dari terjadinya konflik misalnya, nah, kemudian menciptakan partisipasi publik, mereka yang sebenarnya tidak masuk di dalam organisasi masyarakat sipil karena merasa ada hak-hak di dalamnya yang perlu disampaikan, maka mereka juga ikut di dalamnya. Nah, sehingga ada proses advokasi, terjadi juga kadang demonstrasi, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, itu dua jenis ya dinamika yang terjadi. Terus apa sebenarnya implikasinya terhadap kajian sosiologis? Nah, yang pertama, penguatan demokrasi. Kenapa penguatan demokrasi? Di situ terjadi kebebasan berpendapat, di mana interaksi antara pemerintah dan civil society adalah indikator bahwa demokrasi itu sehat. Jika ruang itu ditutup, nah, maka demokrasi itu menjadi tidak sehat. Misalnya orang tidak boleh berpendapat, tidak boleh melakukan komentar-komentar atau kritik terhadap pemerintah. Nah, itu demokrasi yang tidak sehat. Karena negara ini juga berdasarkan demokratis, maka kebebasan berpendapat itu juga menjadi bagian dari proses demokrasi. Sehingga keberadaan civil society menjadi bagian yang penting juga di dalam dinamika yang terjadi di dalam pemerintahan. Kemudian perlindungan hak asasi. Masyarakat sipil itu sendiri juga bisa memperjuangkan hak asasi manusianya, ya. Tidak harus melalui Komnas HAM, artinya tidak menunggu Komnas HAM hadir dulu, tapi melalui organisasi masyarakat sipil. Nah, kemudian yang disasar dulu mesti Komnas HAM, karena itu bagian dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.
Untuk apa? Untuk memperoleh keadilan sosial, kesetaraan dalam memperoleh hak-hak hidup ya. Hak hidup, hak berpendapat, hak layak dan macam-macamnya. Ya. Kemudian ada juga inovasi sosial. Nah, apa bentuk dari inovasi sosial? Yakni kolaborasi antara pemerintah dan civil society untuk menghasilkan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang tidak selalu menunggu kehadiran pemerintah secara langsung, tapi melalui organisasi masyarakat sipil itu bisa juga berperan untuk misalnya mengatasi kemiskinan atau masalah-masalah lingkungan ataupun kesehatan masyarakat. Ya. Misalnya banyak aksi-aksi donasi yang dilakukan oleh masyarakat saat terjadinya misal terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi longsor dan macam-macamnya. Nah, masyarakat bisa tergerak untuk peduli terhadap sesama. Nah, termasuk ada kontrol juga ketika misalnya ada penebangan liar secara terus-menerus. Nah, atau pengubahan dari area persawahan menjadi area industri dan seterusnya. Nah, termasuk misalnya terus kemudian kesehatan masyarakat itu salah satunya misal begini. Ada beberapa industri atau pabrik yang kemudian menciptakan atau efeknya terhadap adanya limbah B3, limbah yang berbahaya. Kemudian mendapatkan kritik, bagaimana kemudian bisa diselesaikan antar beberapa pihak yang berkepentingan semacam itu. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai inovasi sosial yang muncul dari masyarakat sipil itu sendiri. Oke. Ini pembahasan kita pagi hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? Tadi slide-nya berjalan apa enggak? Tidak, Pak. Tidak berjalan. Oh, iya. Nanti tak kirim di ini aja, tak kirim di grup aja. Iya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan.